Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini saya baru saja tadi berziarah di makom Simbah Kiai Haji Muhammad Ilyas di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau adalah tokoh besar pendiri NU di Jawa Tengah sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1930-an. Sebelum ada NU di Jawa Tengah, di sini di Sokaraja ini telah berdiri apa yang disebut dengan Konsulat NU Jawa Tengah. Kalau sekarang ya pimpinan wilayah. Nah, dulu namanya Konsulat NU. Dari 9 konsulat, salah satunya adalah Sokaraja se-Indonesia. Nah, Mbah Kiai Ilyas ini makomnya yang tadi saya ziarah, itu beliau makomnya di samping dan belakang saya. Beliau adalah abahnya dari Simbah Kiai Haji Abdul Malik atau Mbah Malik Kedung Paruk. Mbah Malik adalah gurunya Habib Lutfi Pekalongan. Saya tuh kagum sama guru saya, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik. Kalau makan paling tidak pakai koko, kalau enggak pakai kaos yang ada lengannya, rapi kopiahnya, sarungnya, padahal mau makan. Lama-lama saya terpancing juga, namanya santri. Jadi saya tanya, Yai maaf, saya minta diajarin adabnya kita makan. Jawab guru saya, Aye atau Habib, saya makan itu bukan kita menghormati atau mengkultuskan nasi atau minuman. Air ini makhluk, nasi pun makhluk. Saya nasi ataupun air minum ini pakai pakaian yang demikian menghargai si pemberi rezeki. Dan kalau satu butir nasi ini jatuh, selagi tidak madorot diambil. Kata guru saya, sebutir saja, jangankan lagi sebutir, seper dari satu butir nasi, kami tidak mampu membuatnya. Nah, Mbah Malik bin Kiai Haji Muhammad Ilyas, ke atas lagi bin Ali Dipowongso, ke atas lagi bin Pangeran Diponingrat, Pangeran Diponingrat bin Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Nah, beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan, terungkap di buku Aurat Wirid Saidiliyah dari Pekalongan. Itu ada tawasul ila hadrati Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Yahya. Ini membuat geger karena tiba-tiba ada Mbah Ilyas bin Yahya, padahal di kekancingan yang saya baca dari Yogyakarta Keraton tidak ada namanya bin Yahya, adanya ya bin Ali Dipowongso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada buku yang dikeluarkan oleh Kanjus Sholawat Pekalongan. Ini terbitan yang tahun 2010. Ya. Ini saya baca karena sudah ada harokatnya, saya mengikuti yang ada dengan harokatnya. Yang pertama, aurat, ya. Ini judulnya. Kalau disambungkan berarti auratut thariqati syadzaliyati al-uluwiyati Del Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ini saya juga baru dengar ada aurat syadzaliyah al-uluwiyah. Yang halaman kelima ini tawasulnya
ila hadrati syaikhihil qutbi as-sayyid Abdul Malik ibni Ilyas bin Yahya qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi. Innallaha yu'li darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah ila akhirih. Ini saya baca sesuai karena sudah diharokati. Tapi dalam pandangan kami ini resmi milik Habib Lutfi karena kita juga dapat dari murid beliau dan ini tertulis di Kanzus Sholawat. Tentang isinya nanti bisa di cross check dengan sesuai enggak dengan kitab induk Torekot Syadziliyah. Kita tidak bahas itu tapi spesifik ke catatan bahwa Mbah Malik bin Ilyas menjadi pertanyaan kok menjadi bin Yahya, karena sudah masyhur, semua muridnya juga tahu dan sering Habib Lutfi katakan bahwa guru beliau adalah Mbah Malik Gedung Paruk Banyumas. Tapi di sini kok ada bin Yahyanya. Di dalam catatan keluarga silsilah Mbah Malik, dan ini sesuai kancingan yang ada di Jogja, Kiai Haji Abdul Malik itu bin Kiai Haji Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin RM Haji Ali Dipowongso. Jadi bukan bin Yahya. RM Haji Ali Dipowongso ini bin Raden Surya Atmaja garis miring Diponingrat bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono ketiga bin Hamengkubuwono kedua bin Hamengkubuwono ke-1. Langsung saja begini, saya mendapatkan aduan Syekh Abdul Malik atau yang populer disebut atau kita sebut Mbah Malik di sini adalah memang gurunya beliau Abah Lutfi Pekalongan, guru mursyidnya dari di Janur Thariqah Syadziliyah. Itu orang sangat populer dan memang sering disebut oleh beliau Abah Lutfi dalam banyak kesempatan. Nah, yang menjadi persoalan terkait ini adalah bahwa di dalam kitab Aurat Thariqah Syadziliyah itu ada wasilah Al-Fatihah yang dari banyak item, diantaranya adalah item ke guru. Itu biasa emang di Thariqah ada wasilah pembacaan Fatihah untuk guru-gurunya. Karena Syadziliyah Habib Lutfi dari Mbah Malik, maka tentu ada aurat yang ke Mbah Malik. Tetapi ini yang mengadukan ke saya, yang menyampaikan informasi ke saya untuk dicek kebenarannya adalah bahwa dalam aurat itu silsilah Mbah Malik yang disebut tawasul Fatihah untuk Mbah Malik itu binnya ada bin Yahyanya. Padahal semua orang Banyumas tahu, keluarga besar tahu bahwa Mbah Malik adalah Kiai Jawa Tulen yang ditarik ke atas, binnya adalah Pangeran Diponegoro. Bukan bin Yahya, bukan marga Habib. Nah, mengapa saya undang beliau? Karena beliau adalah termasuk anggota keluarga besar dari Mbah Malik. Mbah Malik itu setahu saya, ini nanti Pak Kiai membetulkan, Mbah Malik bin Ilyas bin
Pangeran Diponwongso dan seterusnya Pangeran Diponegoro, tidak ada bin Yahya. Tapi dalam aurat yang dibagikan ke saya, ini aurat Thorikoh Syadziliyah dari Habib Lutfi, di sini ada begini, ada tulisan pembacaan tawasul Fatihah ke guru yang sepertinya berbeda dengan yang kita ketahui selama ini. Jadi ini di halaman ke-5 ini ada tertulis di sini wa khususon ila hadrati Syekhihi Al-Qutbi As-Sayyidi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Nah, qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa burungihi innallahu terusnya. Jadi ini yang perlu saya klarifikasi, dan yang bertanya juga ingin diklarifikasi adalah ini. Jadi Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Kalau Mbah Malik yang dimaksud gurunya Habib Lutfi yang di sini di Purwokerto di Gedung Paruk mestinya adalah Mbah Malik atau Abdul Malik bin Ilyas bin Pangeran bin Ali Dipowongso bin Diponegoro. Oke, itu prolog biar kita tahu kronologi tema kita. Nah, oleh karena itu jadi mumpung ada Pak Kiai Shihab, ini bagian dari keluarga besar Mbah Malik, ini saya kira sumber primer yang sangat kita butuhkan tabayunnya, klarifikasinya tentang data tadi itu. Moga Pak Kiai Shihab, ini menurut panjenengan bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kami memang boleh dikatakan, ya mungkin dikatakan begitu, keluarga besar, sebab perlu diketahui saya itu adalah mantu atau suami dari cucu beliau. Cucunya Mbah Malik? Cucunya Mbah Malik. Oke, ya. Jadi karena Mbah Malik itu punya putra yang sampai punya anak itu satu, walaupun putranya itu ada yang mengatakan 2, tapi meninggal waktu masih muda, ya. Tapi kemudian yang hidup sampai punya anak, beranak pinak atau punya cucu buyut dan sebagainya itu 1. Nah, kemudian di antara 1 itu adalah cucunya itu ada yang jadi istri saya. Jadi begitu, jadi saya keluarga besar tapi dalam posisi mantu. Ini jangan sampai keliru ya. Ya, dan maaf kalau itu salah, tapi itu tidak salah. Jadi ada masa keberatan, tapi memang saya itu suami dari cucu. Nah, terkait dengan ditemukannya itu ya Pak dalam aurat ya, dalam aurat ya, itu setahu saya, dan kami tidak intervensi dalam masalah aurat Pak, itu kan urusan daripada Thorikoh Habib itu, Thorikoh itu hak mereka. Tapi kalau kemudian kok di situ ada tercantum As-Sayyid ya Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, nah itu memang kami sendiri ya yang boleh dikatakan tahu dari Gedung Paruk itu. Apakah itu yang dimaksudkan Mbah Abdul Malik, Kiai Haji Abdul Malik ya dari Gedung Paruk ya, kemudian Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, atau Mbah Abdul Malik ya, yang berbeda yaitu sudah selesai ya, wallahu alam ya. Tapi kalau kemudian itu Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya yang dimaksudkan di Gedung Paruk, menurut Hamad Kaya itu memang perlu diluruskan. Ya, karena sebab apa? Kami punya silsilah ini, kebetulan ada silsilah ini. Silsilah keturunan KH Ilyas. KH Ilyas, khususnya Zainab bin Masyah. Tapi ini lengkap ini ada. Dari silsilah di sini itu memang dicantumkan begini. Kalau Mbah Abdul Malik itu, ya nih. Jadi ini dasarnya nih, ya nih. Mbah Abdul Malik ini, ya nih. Itu kalau di sini itu adalah putra dari Mbah Ilyas
ya bersama dengan Mbah Zainab ini. Nah, sedangkan Mbah Kiai Haji Ilyas sendiri itu adalah putra dari Kiai Haji Ali Dipowongso ini. Nah, kemudian Ali Dipowongso ya Pak ya, itu adalah putra dari KPA ya Diponegoro ya. Dan KPA Diponegoro ini itu adalah putra dari BPA Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian ke atasnya adalah ya Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Oke, jelas lagi. Dan insya Allah ini silsilah ini adalah berdasarkan dari apa namanya silsilah ya yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Ada kekancingannya, Pak? Ada kekancingannya, ada. Ini kebetulan saya bawa, coba Pak bicara ini. Alhamdulillah. Ya ini kekancingannya ini depannya ini tulisannya Jawa. Ini tulisannya Jawa. Kebalik, Pak. Ya, kemudian ini kekancingannya ini adalah kekancingan untuk istri saya ini. Ya ini, ya. Coba dibaca, Pak. Ya, ini istri saya yang pertama Roro Astuti Rahayu, ya. Itu putra dari Roro berarti ya, Raden Nganten Haji Ilyas. Ya. Raden Nganten ya, Haji Ilyas ini putranya Raden Kiai Haji Muhammad Abdul Malik Kedung Paruk nih, Kedung Paruk kembaran. Nah, kemudian ya Raden Kiai Haji Muhammad Abdul Malik ini adalah putra dari Kiai Haji Ilyas. Ya ini yang di Sokaraja. Ya, Toriko Sokaraja itu. Nah, Haji Ilyas ini adalah putra dari Kiai Haji Ali. Maksudnya itu adalah Ali Dipowongso. Dipowongso. Dan kemudian Ali Dipowongso ini adalah putra dari KPA Diponegoro. Nah, kemudian KPA Diponegoro ini adalah putra dari BPA Diponegoro. BPA Diponegoro ini lajeng keturunan dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 3 ing Ngayogyakarta di Yogyakarta. Itu. Jadi kalau kemudian yang dimaksud, kalau dalam aurat itu yang dimaksudkan adalah apa Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, yaitu perlu diluruskan. Bukan Mbah Malik inilah ya. Mbah Malik ini. Ya. Kalau itu bukan Mbah Malik itu kami wallahu a'lam tidak tahu. Itu penyusun yang lebih tahu atau ya apa yang lebih tahu. Itu setahu saya. Ini kekancingan dari keraton tahun berapa ini? Tahun berapa ini ya? Ini tulisannya Jawa ini. Coba tulisannya Jawa ini. Ini fotokopiannya aslinya enggak saya bawa ini yang asli artinya. Tanggalnya tapi barangkali dalam materi ini ada. Meterannya 8 bulan 9 tahunnya sudah ndak aneh. Apa 68 apa ya? Oh, 68. Ya kalau ndak salah itu loh. Ya, jelas ini ndak jelas ini. Ini yang ini. Ya. Oke lah. Yang jelas ini kekancingan resmi dari Keraton Jogja ya. Apa ini 60 ini? 60 mungkin ini. Ya, ada ini 91 960 ini. Ya, 60. Masya Allah. Ini. Jadi yang penting bahwa ini sumber yang panjenengan sampaikan adalah sumber-sumber primer resmi ya, yang menyebutkan bahwa Mbah Malik atau yang kita kenal Mbah Malik Kedung Paruk, yang dikenal juga gurunya Pak Lutfi. Sesuai dengan manuskrip ini adalah bukan bin Yahya. Ya kami hanya berdasar bicara ini. Jadi kalau di luar itu apanya ada yang keberatan ya kami pun mengharapkan ada dasar untuk menandingi dasar ini. Kami berdasar lah, tidak mengadai. Gunanya apa sih kami
kepentingannya apa, tapi Iya. kan hanya meluruskan apakah yang dimaksudkan di situ adalah Ilyas bin Mbah Malik. Yahya itu dari Kedung Paruk atau bukan. Tapi kalau dari Kedung Paruk itu insya Allah bukan, Bukan. bin Yahya, sebab sudah kami bacakan tadi, Iya, itu iya. tadi, dan ada bukti-bukti lah, dan itu sudah diyakini oleh Iya. keluarga besarnya. Dan saya kira kalau saya lihat silsilahnya kan masih sangat dekat itu. Iya, iya. Belum lama banget lah ya, Mbah Malik, Mbah Ilyas, ini kedua-duanya di Banyumas ya, Mbah Malik di Kedung Paruk ini. Kembaran, kemudian Mbah Ilyas Sokaraja, setelah itu baru atasnya Kiai Ali Dipowongso, ke Pangeran Diponegoro hanya Diponegoro beberapa, ya, hanya sampai- 5 generasi. Iya, iya, ini. Jadi Masih sangat mudah 1, dilacak. 2, 3, 4, 5, 6 ke Hamengkubuwononya. 5 malah nih, baru 5 itu. 5 kan masih dekat, ya. dekat sekali. Dan sekarang pun dari kalangan keluarga besar Mbah Ilyas itu juga sudah ada kelompok itunya, kekeluargaannya. Paguyuban keluarga Mbah Ilyas. Itu tidak pernah kami dengar itu terlintas nama yang namanya Mbah Bin Yahya. bin Yahya itu. Oke, tanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi Sami-sami lah. Apunten.